Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Penyertaan dan kasih karunia Tuhan sempurna atas hidup kita, amin. Buktinya kita sudah ada dan masih ada di tempat ini sampai dengan bulan ini. Karena 1 bulan lagi kita akan mengakhiri tahun 2023. Mungkin kita memulai tahun ini dalam kekecewaan, dalam ketakutan.
atau mungkin dalam keadaan yang baik. Tapi saya kena percaya apapun keadaannya dan bagaimanapun keadaan kita, Tuhan selalu menyertai setiap langkah kita. Amin. Karena Dia Allah yang dapat kita andalkan, Dia Allah yang dapat kita percaya. Rencananya dan rancangannya selalu sempurna dalam hidup kita. Biar hari ini kita sama-sama bersyukur untuk setiap cara dan setiap jalan yang Tuhan rancangkan buat kita. Di luar dari apa yang kita pikirkan, di luar dari apa yang kita rancangkan. Tapi satu hal yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, Dia membentuk kita menjadi semakin serupa dengan Dia. Dan biar hari ini sama-sama dari hati yang penuh dengan ucapan syukur, kita berterima kasih untuk penyertaan dan anugerah Tuhan. Karena kuasanya yang tidak pernah berubah dulu sampai dengan selamanya. Mari tundukkan kepala sama-sama. Kita berdoa, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu. Kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami mau terus kagum dan bangga untuk Engkau, kepadamu Tuhan Yesus. Sebab Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Biar hari ini Tuhan, dari hati yang penuh dengan ucapan syukur, kami mau menaikkan setiap pujian dan pengagungan kami. Dan berterima kasih untuk Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Proses hidupku, di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang dapat kita andalkan. Kau dapat kami percaya Tuhan, sungguh kami kagum kepadamu. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir, Kau hadir. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Kami kagum Tuhan. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Terima kasih Tuhan. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tidak menyerah Tuhan Yesus atas kami. hidupku. Tak terbatas
kuasa-Mu tak terduga cara-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu dan tak terduga jalan-Mu. Terima kasih. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, sungguh cara-Mu tidak terduga ya Tuhan. Hanya Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. tak terbatas. Mari jemaat Tuhan. Terbatas. Tak terbatas kasih-Mu, jalan-Mu tidak terduga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang kami percaya Tuhan Yesus. Di segala musim hidupku. Mari angkat tangan-Mu dan sama-sama kita nyatakan cara-Mu ya Tuhan Yesus. Cara-Mu mengangkatku, cara-Mu mengubah hatiku, cara-Mu menuntunku. Tak terbatas di dalam hidupku. Cara-Mu mengangkat, Cara-Mu mengangkatku, cara-Mu
Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, Engkau yang kami percaya ya Tuhan Yesus. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain. Sambil angkat tanganmu dan katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, sungguh tiada yang lain Tuhan. Siapapun, hanya Engkau yang kami andalkan, lebih segala sesuatu. Yesus hanya Kau yang ku percaya, Engkau yang kami percaya ya Tuhan Yesus. Setiap waktu, haleluya, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah yang kita andalkan. Haleluya. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain tiada yang lain. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Allah kita. Sorak-sorai yang terbaik, sorakan haleluya. Haleluya. Hanya Engkau Allah kami, satu-satunya yang dapat kami andalkan dan kami percaya Tuhan. Dan hari ini kami akan terus bersorak-sorai karena Engkau Allah kami yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Boleh sekali kita tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Allah kita sungguh luar biasa, amin. Boleh lihat kiri dan kanan, katakan mari melangkah dan berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Mari katakan tidak pernah kita ragu. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, memegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Panggil namanya Yesus, Kau Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.
percaya Kau tuntun langkahku. Bersama-sama nyatakan Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. sorakan. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita, come on. Kami tidak akan pernah lalu berjalan dan melangkah bersama dengan Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah kami yang luar biasa. Haleluya. Mari sambil angkat tangan kita dan nyatakan Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk Yesus Kau Raja. dalam hidup, berkuasa Sekali berjaya lagi nyatakan selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk Mari sama selamanya. Tuhan nyatakan Hanya Kau Tuhan. sambil tepuk tangan di atas kepala, come on. Bersama-sama nyatakan Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. yang mau berjalan bersama dengan Tuhan, sorakan haleluya. Tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Mari sekali lagi sorangan haleluya. Sorangan haleluya. Mari bertepuk tangan di atas kepala, come on. Siapa di sini yang percaya bahwa kita punya raja yang hebat? Siapa namanya? Siapa namanya? Yesus. Mari bersama-sama satu suara kita nyatakan. Angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya. Katakan. Kemenangannya. Kelembut telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan.
Kami naikkan hanya bagimu, Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Kami mengangkat tangan kami mengarahkan hati kami berdoa untuk Indonesia. Kami tahu Tuhan, Indonesia ada dalam tangan-Mu. Bahkan Indonesia ada dalam hati-Mu Tuhan. Kami terus bawa pemilu yang akan diadakan di tahun depan Tuhan. Kami percaya pemilu tahun 2024 akan berjalan dengan aman, damai dan lancar. Sampai terpilihnya presiden dan wakil presiden yang sungguh-sungguh berasal dari Tuhan. Yang hidup takut akan Tuhan. Yang berjiwa nasionalis dan toleran. Mencintai rakyatnya dan mencintai bangsanya. Terima kasih Tuhan, kami perkatakan pemilu akan menjadi pemilu yang bersih, jujur dan adil. Kami bawa saat ini presiden kami, Pak Jokowi dan wakilnya Pak Ma'ruf Amin. Engkau yang terus tuntun hamba-Mu, Engkau yang terus pimpin hamba-Mu dalam setiap keputusan-keputusan yang diambil hanya untuk mendatangkan kebaikan dan kesejahteraan untuk bangsa dan rakyat kami Tuhan. Kami berdoa saat ini untuk gembala sidang kami Pak Niko. Biarlah Engkau yang terus mengurapi hamba-Mu Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu dengan dahsyat dan luar biasa. Kau pakai Tuhan terus untuk memberkati bangsa-bangsa. Dan biarlah dimanapun hamba-Mu melayani Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau yang senantiasa menyertai, melindungi Pak Niko dan seluruh keluarga besarnya aman di dalam perlindungan Tuhan. Kami juga mau bawa saat ini Tuhan Gembala CK7 Dr. Yanto, Engkau memberkati kesehatan, bahkan profesinya Engkau berkati Tuhan. Biar banyak jiwa-jiwa yang ditolong Tuhan. Berkati juga pelayanan dan pengembalannya atas CK7. Biarlah hikmat marifat-Mu terus turun. Dan Dr. Yanto terus Tuhan Kau pakai Tuhan. Biarlah Tuhan kesehatan Kau yang terbaik Engkau berikan, penyertaan dan perlindungan-Mu sempurna untuk hamba-Mu dan seluruh keluarga besarnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau bawa Tuhan di era Pentakosta yang ketiga ini Tuhan. Generasi Yeremia Tuhan, generasi yang akan terus hidup berkemenangan. Dipakai Tuhan dimanapun mereka boleh berada, menjadi dampak dan terang bagi sesama Tuhan. Dan kami percaya ini adalah menjadi generasi yang ikut mengambil bagian untuk menyelesaikan amanat agung sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sekali kita tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan dengan sukacita kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami. Bisa lambaikan tangannya tinggi-tinggi, apakah ada? Oh, ada di depan. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah. Selamat datang, selamat beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara jemaat baru, bisa mengisi biodata jiwa baru dengan cara scan QR Code yang ada di layar. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga Bapak Ibu Saudara, mengingat bulan depan adalah bulan Desember, kita akan merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-26 dan juga ibadah Natal bersama-sama. Bapak Ibu Saudara dipastikan sudah memiliki tiketnya. Dengan cara Bapak Ibu Saudara sudah memiliki KKJ dan juga sudah mendownload aplikasi GBI PRJ Bapak Ibu Saudara. Untuk Bapak Ibu Saudara yang belum memiliki KKJ, bisa membuat KKJ dengan scan QR Code yang ada dan juga nanti ke meja sekretariat di depan. Dan untuk Bapak Ibu Saudara yang mengalami kendala melalui aplikasi GBI PRJ, bisa ke helpdesk juga di depan untuk dapat dibantu oleh para pengerja. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita, dan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan, yang mau terlibat di dalam sponsorship, Bapak Ibu Saudara ada paket-paketnya tertera di depan, dan Bapak Ibu Saudara juga bisa ke meja depan, ke meja sekretariat untuk menanyakan untuk paket-paketnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari siapkan persembahan kita Bapak Ibu Saudara. Yang membutuhkan amplop bisa angkat tangannya, maka teman-teman pengerja akan melayani Bapak Ibu Saudara. Yang mau memberikan perpuluhan juga bisa dengan memberikan mentransfer ke rekening yang ada di layar. Dan juga Bapak Ibu Saudara bisa scan QR Code yang ada di depan Bapak Ibu Saudara untuk persembahan, dan pastikan bahwa penerimanya adalah kolektor GBI PRJ. Sekali lagi saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara, kita akan mendeklarasikan doa persembahan kita. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus.
Dan Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite hari Minggu 26 November 2023 pukul 7, 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Aries Zulkarnain. Ibadah Manor Service pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Andes Markus Simanjuntak MTH. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak yaitu King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan yang Professional and Couples 2 PM Service. Di masa muda saya berlimpah dengan uang. Saya mengejar kepuasan dari situ. Semuanya ada. Apa yang aku butuhkan bisa aku capai, bisa aku raih. Kenapa bukan istri-istri yang hari ini lagi dugem, istri-istri yang hari ini lagi minum mabuk, mereka yang lagi pesta pora? Kenapa istri saya yang sedang merawat anak-anak? Dan saya nggak ngerti. Why? Apa yang aku lakukan salah, Tuhan? In unity we serve. With much thanksgiving we celebrate. With one voice we shout. 26 years of His faithfulness and His favor. Don't miss out on this Christmas celebration and 26th anniversary special. Get your tickets and invite your friends and family too. But do it fast. Do it now. Come, let us magnify Him. Let us rejoice in His presence and receive His blessings to doors of new horizons, doors to new blessings in Him. See you.
Sesuai arahan dari Gembala Sidang GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, diberitahukan bahwa akan diadakan doa puasa bersama mulai tanggal 2 sampai dengan 12 Desember 2023, 11 hari. Dengan topik doa sebagai berikut: Indonesia dan khususnya pemilu 2024, Presiden dan Wakil Presiden yang takut akan Tuhan, nasionalis, toleran, dan Pancasilais, dan juga keamanan, perekonomian global, perdamaian dunia, kebangkitan generasi Yeremia, pencurahan Roh Kudus di era Pantekosta ketiga, fokus penyelesaian amanat agung tahun 2033. Adapun jenis puasa ditentukan oleh masing-masing pribadi. Doa puasa bersama tersebut wajib bagi pengerja dan juga aktivis, serta dihimbau untuk jemaat. Untuk info kegiatan gereja lainnya seperti doa fajar, menara doa, rumah doa, Bible study, Cool atau Community of Love, KOM, kehidupan orientasi melayani, GBA, Gemar Baca Alkitab, pendaftaran baptisan selam, pemberkatan nikah, dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow sosial media Instagram, Threads, Facebook, serta Twitter @gbprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Bapak Saudara. Hari ini sebelum kita memasuki pujian dan penyembahan yang sebentar akan kita naikkan, izinkan saya untuk sharing sedikit Bapak Saudara tentang bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana Tuhan pernah menolong hidup saya Bapak Saudara. Jadi ceritanya beberapa tahun yang lalu Tuhan mengizinkan saya untuk melewati fase, saya bisa bilang ini fase terberat dalam hidup saya selama ini. Dimana saat itu Tuhan memanggil papa saya pulang ke sorga. Dan sedikit cerita, saya punya hubungan yang cukup dekat dengan papa saya. Jadi saat itu saya merasa sangat kehilangan, saya merasa kenapa sekarang ya Tuhan. Bahkan saya ngerasa sangat ketakutan dengan masa depan saya. Hingga saya ada di titik, waktu itu saya ada di titik, saya kehilangan pengharapan Bapak Saudara. Tapi saat itu ada sebuah pujian yang menguatkan iman saya. Dalam pujian itu dikatakan bahwa sadar bila ku ada, semua karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Hari ini Bapak Saudara, mungkin saat Bapak Saudara datang ke tempat ini, saya percaya banyak sekali masalah yang mungkin Bapak Saudara sedang alami. Pergumulan yang mungkin sudah bertahun-tahun, Bapak Saudara mungkin sedang kehilangan seseorang yang Bapak Saudara kasihi, atau mungkin Bapak Saudara sedang kehilangan pengharapan Bapak Saudara. Tapi melalui pujian ini Bapak Saudara, biar kita di-recall kembali sama Tuhan. Kalau hidup kita tuh memang sebenarnya gak kuat Bapak Saudara. Kita gak punya kekuatan. Tapi kita ada sampai hari ini. Itu karena kita dikasih kekuatan sama Tuhan Yesus. Amin. Dan biar kita di-recall kembali Bapak Saudara, bahwa hidup setiap kita adalah anugerah dari Tuhan Yesus. Dan hari ini kalau kita ada di tempat ini sebagaimana kita ada Bapak Saudara, mari sama-sama kita mau persembahkan yang terbaik buat Tuhan Yesus, amin. Boleh sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita mau nyatakan pujian ini sama Tuhan. Dari keluar dalam hati kami Tuhan Yesus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu.
kekuatanku. Mari nyatakan, Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu, dan kami tahu Tuhan, hidupku sungguh berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Tuhan Yesus. Kemuliaan-Mu, dan kami tahu Tuhan, Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap Terima kasih Tuhan, kalau kehidupan kami apa adanya sekarang semua karena Engkau ya Bapa. Bukan karena harta, bukan karena dunia, bukan karena pekerjaan, bukan karena orang-orang kuat yang ada di sekitar kami. Tapi kami sampai sekarang semua karena Engkau ya Bapa. Karena itulah kami datang pada pagi hari ini untuk mempersembahkan seluruh apa yang kami punya. Kehidupan kami, pikiran kami, masa depan kami, keluarga kami semua di tangan-Mu. Dan kami tahu saat kami mengandalkan-Mu semuanya menjadi pasti ya dan amin Tuhan. Terima kasih Bapa. Saatnya kami mendengar firman-Mu Tuhan berbicara lewat hamba-Mu. Isi hati-Mu rindu untuk kami dengar Tuhan. Urapi lidah bibir hamba-Mu, lindungi hamba-Mu di balik salib-Mu. Supaya kami belajar hari ini dan kehidupan kami boleh ditransformasi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Sekali lagi silakan duduk saudara. Shalom, selamat pagi, apa kabar semuanya? Ya, saya harap semua kita tetap sehat jiwani, jasmani dan juga rohaninya ya saudara. Terima kasih kepada para pemimpin juga yang mengundang saya. I'm very excited untuk bagikan isi hati Tuhan. Saya percaya ada sesuatu yang Tuhan pengen bagikan pada pagi hari ini buat kita semua. Saya akan bicara soal pengharapan saudara. Nah sekarang sudah akhir tahun, nggak sangka udah bulan November lagi. Nah kira-kira bagaimana dengan kehidupan saudara, apakah kita masih terus berharap sama Tuhan, apakah yang masih kita harapkan. Nah saya mau mulai dengan firman Tuhan di Yeremia 29 ayat yang ke-11. Ini sebuah firman Tuhan yang paling terkenal, yang tentang harapan saudara. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera
dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Katakan harapan. Nah, orang Kristen itu rugi kalau nggak punya harapan di dalam Tuhan, karena Tuhan kita Tuhan yang besar. Amin, saudara. Firman ini sebenarnya mau kasih tahu kepada kita sifat daripada Tuhan tersebut. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, sehingga rancangannya buat kita itu nggak bisa rancangan kecelakaan. Selalu ada rancangan damai sejahtera yang baik buat kita semua. Nah, tapi saya kadang-kadang suka ketemu orang Kristen nggak punya pengharapan. Beberapa saat yang lalu saya ngobrol dengan teman saya dan dia bilang, bro, teman saya hamba Tuhan juga, dan dia bilang, si ini lu tahu kan, saya nggak sebut namanya saudara, dia suami istri, hamba Tuhan juga, pelayan di gereja luar biasa. Dia bilang, bro, gue ketemu sama si ini, laki bini. Dia bilang lu nggak mau punya anak, gitu. Padahal mereka hamba Tuhan juga, mereka pasangan yang masih muda. Lalu saya tanya kepada teman saya, kenapa nggak mau punya anak? Punya anak itu rasanya sesuatu yang gak bisa dibayangkan, sesuatu yang sangat berbeda. Lalu dia bilang, karena dua orang ini, suami istri ini merasa bahwa dunia itu sedang menuju kepada kehancuran ya. Betul itu. Di dunia cuma ada tangis, itu betul. Nanti satu hari kita ke sorga, kita gak akan lagi ketemu yang namanya tangis. Dia bilang dunia itu susah, buat apa kita lahirin anak, dia hidupnya akan susah. Kita juga orang tua gak bakal hidup sampai lama-lama banget. Nanti anak kita harus sendiri menghadapi ini, itu, dan segala macam. Waktu saya dengar itu, saya begitu kaget. Bagaimana kok orang Kristen ternyata bisa juga gak punya harapan. Bagaimana dengan kehidupan saudara? Karena menurut saya pengharapan itu musuhnya cuma satu. Musuh dari pengharapan itu menurut saya adalah waktu. Karena kita gak sabar menunggu, makanya kita menggunakan kekuatan kita sendiri. Karena kita gak sabar menunggu sampai pada akhirnya, walaupun Tuhan udah bilang bahwa harapan itu ada, makanya kita mengandalkan kekuatan kita sendiri dan tidak mengandalkan Tuhan. Nah, Yeremia 29:11 ini kalau saudara baca keseluruhan pasal, maka saudara akan ketemu bahwa ini adalah ayat waktu bangsa Israel ditindas, dibuang ke Babylon. Mereka gak punya harapan, mereka sengsara, mereka kesulitan, mereka under pressure. Tapi lucunya Tuhan berfirman lewat Yeremia, dan waktu firman ini disampaikan lewat Yeremia, Yeremia tulis surat, dikirim kepada bangsa Israel, kepada pemimpin bangsa Israel. Pada kenyataannya setelah firman ini dibacakan, mereka masih harus tinggal 70 tahun lamanya. Tertindas. Saya jadi bertanya-tanya kepada Tuhan, buat apa sih Tuhan mengulur waktu sampai 70 tahun? Kalau mau menolong ya sekarang dong, bener gak? Saya juga begitu. Kalau saya sedang dalam kesulitan, saya tahu Tuhan tahu kita punya keluh kesah, Tuhan tahu rasanya seperti apa. Kenapa Tuhan gak tolong langsung? Sama kayak begini juga dia tunggu 70 tahun. Baru akhirnya bangsa Israel pulang ke negeri mereka. Karena itu saya simpulkan bahwa ada suatu rahasia yang Tuhan mau sampaikan dalam yang namanya penantian. Karena itu saya berikan judul khotbah saya ini adalah waiting well. Menunggu dengan baik, menunggu dengan tepat itu sebenarnya Tuhan mau kasih tahu apa sih di dalam penantian. Karena penantiannya itu ya dan amin, pasti saudara. Orang Kristen suka ditipu sama iblis, suka ditipu sama pemikirannya sendiri. Dia kira Tuhan gak sayang dia, sehingga Tuhan gak bakal jawab doa dia. Padahal Tuhan itu pasti jawab doa kita, amin saudara. Harapannya itu pasti, saudara harus punya kepastian dulu dalam dirimu bahwa Tuhan itu mengasihi saudara. Dan harapannya itu pasti, janjinya ada ya dan amin. Ya, nah saya mau ajak kita buka Yohanes 11 ayat 1-6, nanti kita lompat ke 14 sampai ke yang 15. Nah kita akan belajar cerita ini. Konteks ceritanya ini adalah tentang Lazarus. Saudara tahu tentang Lazarus? Dia mati. Ya, Lazarus itu seseorang yang dikasihi sama Tuhan Yesus.
Lazarus keluarganya adalah Maria dan Marta. Mereka saudara bertiga. Maria, Marta, lalu Lazarus. Dan Lazarus itu sakit keras. Dan kita tahu ceritanya dia mati dan dia dibangkitkan sama Yesus ya. Itu konteks ceritanya. Nah, ada sesuatu yang luar biasa di firman ini. Ayat 1. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Kabarnya sangat unik, dikirim, Tuhan, dia yang engkau kasihi itu sakit. Kalau kita dapat kabar kayak gitu, dia yang engkau kasihi itu sakit, artinya apa? Cepet-cepet dong datang ke sini, bener gak? Kamu kan sayang sama Lazarus. Jangan tunda-tunda. Semua urusanmu selesain, cepetan datang ke sini, Lazarus lagi sakit. Ya. Ayat 4, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakannya. Yesus tenang aja katanya. Ayat yang kelima, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Aneh gak saudara? Saudara coba baca pelan-pelan deh. Yesus mengasihi Lazarus, karena itu dia menunggu, mendelay 2 hari lagi. Patternnya mirip sama seperti waktu dia ngomong ke bangsa Israel lewat Yeremia. Yesus atau Tuhan mengasihi bangsa Israel. Bangsa Israel itu bangsanya, tapi masih diundur 70 tahun. Sekarang Yesus pun ada pattern yang mirip. Mengasihi, harusnya kalau mengasihi segera datang. Betul? Ya. Nah, kalau kita lanjut ayat 14, kita lompat ke ayat 14. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya apa saudara? Supaya kamu dapat belajar percaya, marilah kita pergi sekarang kepadanya. Jadi akhirnya Yesus setelah 2 hari pergi juga ke Lazarus, dan maksud daripada Tuhan dalam sebuah penantian adalah supaya Maria dan Marta belajar untuk percaya. Saudara, ini adalah poin saya yang pertama, bahwa penantian itu mengajar kita untuk beriman. Kalau saudara doa sesuatu, saudara doa minta anakmu disediakan dana lah, supaya bisa pergi sekolah ke luar negeri. Itu permintaanmu pada Tuhan. Tapi pengharapan kita dan pengharapan Tuhan kadang-kadang suka berbeda. Ya, pengharapan kita itu pengen anak kita bisa sekolah ke luar negeri, tapi pengharapan Tuhan kenapa selalu ada yang namanya masa penantian, selalu adalah supaya umatnya belajar untuk beriman. Karena iman lebih indah daripada jawaban doa, saudara. Kita suka pikir kita butuhnya apa yang kita butuh, tapi Tuhan selalu pengen ngajarin sesuatu yang lebih baik. Jadi di dalam penantian tuh dia mau kasih tahu, hey, jawaban doamu gak usah khawatir. Tapi di dalam masa penantian, apakah kamu bisa belajar beriman atau tidak? Itu lebih penting daripada seluruh keinginan hati kita. Katakan amin. Ini bukan suatu hal yang gampang untuk dicerna, saudara, ya, tentang iman. Iman itu adalah frekuensi di mana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Sedangkan ketakutan adalah frekuensi iblis bekerja dalam kehidupan kita. Di dalam masa penantian, Tuhan tidak pengen kita berada di dalam frekuensi iblis. Karena saudara akan diserang, saudara akan ditipu, saudara akan dianiaya sama dia, saudara akan dibohongin sama dia, bahwa kamu gak bakal dapet apa yang kamu doakan. Makanya hal yang pertama dalam penantian Tuhan pengen kita adalah untuk beriman, saudara. Ya, satu hari saya sering, hamba Tuhan itu paling sering
dimintain untuk berdoa dong, pastor doain dong buat saya, buat anak saya dan segala macam. Ya. Lalu satu hari ada anak muda yang samperin saya, ya, dia bilang doain saya dong, saya besok harus interview dan saya sekarang lumayan tegang dan segala macam gitu. Lalu saya tanya kepada dia, emang kalau saya doain kenapa? Lalu dia bilang, ya kan kalau didoain rasanya lebih confident ya, lebih percaya, lebih kayaknya mantep gitu. Lalu saya bilang sama dia, sebenarnya doamu dan doa saya itu sama aja. Doa orang yang di mimbar ini dengan doa orang yang duduk di gereja itu sama aja, didengar sama Tuhan. Ya, karena itu saya bilang sama orang itu, kamu harus belajar untuk beriman. Karena iman itu bukan perasaan, saya bilang. Iman itu adalah percaya kepada Tuhan apapun yang sedang kamu rasakan. Saya bilang seperti itu. Nah, firman Tuhan berkata tentang iman seperti ini, saudara. Saya akan kasih gambar tentang jangkar, Ibrani 6 ayat 19. Ya, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi firman Tuhan pertama dia bilang pengharapan itu seperti sauh, oke? Sauh itu jangkar. Makanya saudara lihat gambar jangkar di sini. Pengharapan itu seperti jangkar. Lalu kalau kita baca Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah saudara, jangkar ini gunanya adalah untuk ditaruh ke dasar laut sehingga kapal kita tidak goyang, betul? Dia ditaruh nyemplung ke dalam laut, saudara bisa lihat gak? Jangkarnya kalau sudah dimasukin ke dalam laut, saudara bisa lihat gak? Saudara gak bisa lihat. Begitu juga dengan pengharapan kita di dalam Tuhan. Tuhan, saya serahkan masa depan saya. Saudara bisa lihat masa depanmu gak? Saudara gak bisa lihat. Tapi saudara sudah taruh ke Yesus. Caranya cara dia, hasilnya hasil dia, benar gak? Kita gak bisa lihat. Kita stres karena kita harapkan caranya cara kita, hasilnya hasil kita. Padahal harapan itu sudah di picture sama Alkitab itu seperti jangkar. Kamu kalau udah berharap sama Tuhan, kamu serahin ke dia. Karena kamu gak bisa lihat lagi apa yang akan terjadi. Tapi harapanmu pasti dijaga sama Tuhan dan itu indah. Oke? Jadi harapan ditaruh ke dalam laut. Nah yang kalau kita dari atas kapal yang kita bisa lihat apa? Rantainya, betul? Kalau lihat dari gambar ini, yang kita bisa lihat itu adalah rantainya. Nah rantainya itu adalah iman saudara. Harapan itu berbicara masa depan, kita gak bisa lihat. Sedangkan iman berbicara masa sekarang, kita bisa lihat. Jadi supaya kita sampai ke dalam pengharapan yang Tuhan janjikan, kepada firman yang Tuhan janjikan kepada kita, supaya kita sampai, supaya kita tidak goyang terombang angin, apa yang harus kita pegang? Iman. Karena selama kita lihat talinya masih ada, betul? Selama kita lihat talinya masih tegang, pengharapan itu pasti ada. Jadi pertanyakan kepada diri kita semua sekarang. Apa yang kita harapkan untuk tahun 2024? Itu urusan Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan semua. Tapi hari ini jangan pernah bangun pagi dan tidak melihat iman di dalam Yesus Kristus. Katakan amin. Ini adalah iman dan pengharapan. Saya coba kasih ilustrasi yang very simple supaya kita belajar bahwa saudara gak perlu takut buat masa depan. Yang saudara perlu takut adalah hari ini kok saya gak beriman. Kalau hari ini saya masih beriman, Tuhan pasti tolong saya. Tuhan ada buat saya. Saya percaya jalanan saya sudah dijalani sama Tuhan. Saudara gak perlu takut, saudara pasti akan sampai kepada jawaban doamu. Berikan kemuliaan buat Tuhan saudara. Jadi yang nomor satu pengharapan atau penantian itu harus mengajar kita tentang iman. Iman saudara harus di level up. Oke? Nah mari kita lanjut baca Yohanes 11 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-27. Saya boleh minta keyboard untuk bantu iringin saya.
Yohanes 11 ayat 23 sampai ke 27. Nah, kita lanjut ceritanya. Nah, akhirnya Yesus datang ke tempatnya Lazarus, ke tempat Maria dan ke tempatnya Marta. Nah, kita lanjut baca ayat 23. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Artinya apa? Pengharapanmu pasti terjadi. You don't have to worry, kata Tuhan. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, perhatikan saudara. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Perhatikan saudara, dia bilang Lazarus bakal bangkit, you don't have to worry. Doamu akan dijawab, pengharapanmu aman dalam Tuhan. Oke Tuhan, kata Marta, ya aku percaya nanti waktu orang-orang kudus dibangkitkan, waktu kamu datang kedua kali, dia akan dibangkitkan juga. Lalu Yesus ngomong apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Artinya apa? Pengharapanmu sudah mati kan karena Lazarus sudah mati. Bangunin lagi pengharapanmu. Karena tidak ada yang tidak mungkin di hadapan Yesus Kristus, saudara. Saya nggak tahu saudara punya pengharapan apa yang sudah saudara kubur. Nggak mungkin lah Tuhan ini terjadi. Saya sudah nggak doakan lagi, percuma lah. Waktu kita terima Tuhan, waktu kita jadi orang Kristen, kita selalu berharap keluarga kita diselamatkan sama Tuhan, betul? Seluruh anggota keluarga diselamatkan sama Tuhan. Tapi kadang-kadang kita melihat anggota keluarga kita sendiri udah hancur banget, yang gimana caranya lagi diselamatkan sama Tuhan. Ya sudahlah, saya sudah gak doakan lagi. Saya mau kasih tahu kepada saudara, pengharapanmu hidupin kembali. Karena di dalam saudara ada Yesus Kristus. Dan apa yang hebat dari sini, kenapa saya merahin akulah kebangkitan dan hidup. Saudara lihat, Marta mintanya Lazarus hidupin dong. Tapi yang dia dapat di sini apa? Dia dapat pewahyuan tentang siapa Yesus itu. Bayangin saudara didatengin Yesus dan dia ngomong face to face sama saudara, akulah kebangkitan dan hidup. Dia dapat pengenalan yang pribadi, personal daripada Yesus. Yesus yang datang sendiri ke Marta dan kasih, ini aku, kamu belum kenal aku yang kebangkitan dan hidup. Kamu mungkin kenal aku sebagai guru, kamu kenal aku bisa lakukan mujizat, kamu kenal aku orang yang menyayangi kamu. Tapi hari ini aku akan singkapkan, aku adalah kebangkitan dan hidup. Artinya apa saudara? Di dalam penantian ada revelation of who he is. Artinya poin yang kedua yang saya pengen saudara selalu ingat, bahwa dalam penantian itu harus mengajarkan kita untuk mengenal Tuhan. Justru di dalam penantianlah Tuhan mau memperkenalkan dirinya siapa buat saudara. Kalau saudara bisa kenal Tuhan siapa dan saudara dapat pengenalan yang spesifik, dapat pengenalan yang pribadi, kehidupanmu gak akan tergoncang sama apapun saudara. Tapi kalau yang kita harapkan adalah jawabannya, yang kita harapkan adalah, ya Tuhan saya kan mintanya ini, kenapa kamu kasihnya itu? Saudara, saya mau kasih tahu, pengenalan lebih berharga daripada apa yang saudara inginkan. Karena pengenalan ini saudara bawa sampai mati, sampai nanti ke sorga. Apa yang saudara harapkan, apa yang saudara doakan, kebanyakan kita doain hal-hal dunia, betul? Saya juga kok doain hal dunia, itu lumrah sebagai orang. Tapi saya mau kasih revelation, mana yang lebih penting? Permintaanmu atau pengenalan akan Tuhan? Itulah yang paling penting daripada sebuah penantian. Mari kita baca Hosea 6 ayat 6. Hosea 6 ayat 6. Dari terjemahan BIMK. Firman Tuhan berkata begini. Aku lebih suka kamu apa? Mengenal aku dan selalu mengasihi aku daripada kamu membakar
dan mempersembahkan korban kepadaku. Saya tahu kamu menunggu-nunggu. Tapi saya mau kasih tahu bahwa Tuhan menyukai kalau kita mengenal Dia. Itulah kenapa kita hidup sebagai orang Kristen, saudara. Bukan untuk main gereja-gerejaan. Bukan untuk main-main pelayanan, bukan artinya gereja gak penting. Dan pelayanan tidak penting. Tetapi dalam bergereja, dalam melayani, dalam menunggu, dalam berdoa, dalam praise and worship, fokus untuk kenal siapa Dia. Karena kalau saudara kenal siapa Dia, kehidupanmu bakal berubah 180 derajat, saudara. Ya, pertama kita mengenal Tuhan sebagai apa sih? Coba, saudara kalau review back, kalau saudara baca Alkitab dari depan, kita semua baca Alkitab dari depan, betul? Dari Kejadian, saudara mengenal Tuhan sebagai apa? Dia sebagai Tuhan pencipta, betul? Kadang-kadang kita cuma sekedar lewat doang. Oh iya, Dia menciptakan langit, Dia menciptakan bumi, Dia menciptakan air, Dia menciptakan terang. Tapi benarkah kita mengenal Tuhan sebagai pencipta? Kalau kita kenal Tuhan sebagai pencipta, artinya apa, saudara? Dia gak pernah menciptakan sesuatu tanpa tujuan, betul? Ini diciptakan sama manusia, ada tujuannya, betul? Buat saya minum. Kira-kira Tuhan iseng gak sih ciptain sesuatu gak ada tujuannya? No. Kalau kita benar-benar paham, benar-benar punya personal revelation bahwa Tuhan adalah pencipta, maka kita akan mengerti bahwa Tuhan ciptakan kita untuk sebuah tujuan. Untuk menjadi berkat, kita dipanggil untuk menjadi berkat. Tapi kadang-kadang kita cari berkat, betul? Tandanya kita mengenal Tuhan gak sebagai pencipta. It's deep. Untuk mengenal Tuhan sebagai pencipta, untuk artinya kita mengenal bahwa kita adalah ciptaannya. Dan Tuhan menciptakan gak pernah tanpa tujuan. Umur boleh nambah, udah 50, 60. Pernahkah kita satu kali tanya kepada Tuhan, Tuhan saya diciptakan buat apa? Ya, jadi kalau saudara kenal who He is, Dia memperkenalkan dirinya begitu banyak. Supaya kita benar-benar merenungi, mengerti, dan kehidupan kita berubah. Waktu saya mengerti Tuhan menciptakan selalu dengan tujuan. Waktu saya muda, itu waktu saya umur 20 tahun, mulai detik itu karena saya mengerti, saya langsung tanya kepada Tuhan, apa tujuan kehidupan saya? Dan gak pernah lagi saya menyia-nyiakan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun berjalan. Setelah Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai pencipta, Dia memperkenalkan dirinya sebagai Bapa, betul? Kadang-kadang kita hanya mengerti Dia adalah Bapa, waktu Bapa kita di dunia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Waktu kita mengerti Bapa di dunia kita terbatas, itu adalah saatnya kita bisa mengenal Dia. Bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Bahwa Bapa kita itu Bapa yang baik. Tapi kadang saya masih bertemu dengan orang Kristen yang disuruh doa aja takut, saudara. Jangan saya pastor, jangan saya Pak. Kamu berdoa ya, tutup komsel. Jangan saya gak bisa berdoa. Kalau kamu kenal Tuhanmu sebagai Bapa, kamu gak perlu khawatir kata-kata apa yang kamu ucapkan, betul? Karena semua orang bisa ngobrol dengan Bapaknya. Setelah Dia perkenalkan dirinya sebagai Bapa, Dia perkenalkan dirinya juga sebagai Juru Selamat, betul? Ini very basic, tapi jangan take it for granted. Dia perkenalkan dirinya sebagai Juru Selamat. Juru itu ahli, artinya ahli menyelamatkan. Yes? Dulu waktu zaman dulu gak ada sopir, juru mudi. Waktu orang masih gak bisa banyak nyetir, juru mudi. Ini Juru Selamat. Kalau kita kenal Dia sebagai Juru Selamat, harusnya kita gak pernah takut lagi menghadapi apapun. Karena Dia ahlinya menyelamatkan kita. Setelah itu Dia perkenalkan dirinya sebagai Lord atau Master atau Tuan.
Kalau kita mengenal Tuhan sebagai Tuhan kita, maka kita akan menuruti firman-Nya. Betul? Lalu dia memperkenalkan dirinya sebagai sahabat. Tadi kita hamba. Kalau sahabat diberitahukan rahasianya Tuhan. Tapi kadang-kadang kita masih bingung, kita harus pilih A, B, C, dan segala macam. Ini juga suatu perenungan buat saya, saudara. Suatu teguran buat saya, kenalkah kita siapa Tuhan? Dari mana contohnya kita bisa mengenal Tuhan? Dari respon-respon kehidupan kita. Kalau saya masih sering takut, saya tidak mengenal dia sebagai juru selamat. Kalau saya masih sering khawatir, saya nggak mengenal dia sebagai juru selamat. Kalau saya masih bingung memutuskan perkara-perkara kehidupan, mungkin saya tidak menjadikan dia seorang sahabat. Karena firman-Nya sendiri yang bilang kamu adalah sahabatku. Dan sahabat itu mengerti kehendak Bapa. Aku kasih tahu rahasia kerajaan sorga kepada sahabat. Kata Tuhan. Lalu dia memperkenalkan dirinya sebagai kekasih. Apakah kita benar-benar menjadikan Tuhan kekasih kita? Atau kita masih sering berzinah sama Allah yang lain? Terus dia memperkenalkan siapa dirinya. Panjang saudara kalau mau belajar tentang Tuhan. Karena itu kekristenan gak pernah bikin bosen. Yang bikin bosen itu kalau baca Alkitab sekedar lewat, itu bosen. Tapi kalau baca Alkitab coba direnungi, mengerti apa sih artinya Jehovah Jireh, saudara akan dapat sesuatu dan kehidupanmu gak pernah berubah. Gak pernah akan sama lagi seperti dulu. Setelah kekasih dia kenalkan mungkin tingkat paling tinggi yang saya mau kasih tahu. Bahwa dia perkenalkan dirinya sebagai segalanya. Betul? Everything. He's everything to you. Itu yang Paulus bilang, He is everything for me. Sehingga waktu dia ketemu Tuhan, dia kasih ilustrasi metafor. Seperti saya menemukan harta karun di dalam sebuah tanah. Segala yang saya punya saya jual untuk dapat harta karun itu. Karena itulah segalanya. Pengenalan, penantian harus mengajarkan kita tentang pengenalan sama Tuhan. Jadi waktu saudara sedang benar-benar menunggu, kenalilah siapa Tuhan. Dan poin saya yang terakhir, penantian itu mengajarkan kita untuk mengalami Tuhan. Jadi saudara lihat patternnya. Dia mau kamu beriman. Tanpa iman kamu tidak bisa mengenal Tuhan. Karena Tuhan susah dikenali karena dia nggak ada, dia nggak kelihatan. Tanpa iman kamu nggak bisa mengenal dia. Makanya Tuhan kasih pattern, iman. Setelah iman, kamu belajar mengenal aku di dalam penantian. Kamu gak usah khawatir, jawaban doamu itu sudah ya. Sejak kamu doakan, waktu dia ngomong ke Daniel, waktu kamu berdoa, itu sudah terjadi, cuman perlu waktu. Sampai itu terjadi manifestasinya. Karena itu di dalam masa tunggu, kenali siapa aku. Jangan cuma diam-diam, jangan cuma duduk, jangan cuma ngantuk, jangan cuma tidur. Tapi kenali siapa aku. Kalau kamu kenal siapa aku, kamu akan mengalami aku. Jangan berhenti di dalam pengenalan, jangan cuma ada di knowledge. Tapi kita harus naik setelah pengenalan, kita harus mengalami Tuhan. Saat saudara mengalami Tuhan, your life will never be the same. Saudara tahu gimana paling gampang untuk mengalami Tuhan? Kadang-kadang Tuhan itu begitu baik, dia memperkenalkan dirinya. Dia tolong kita waktu kita gak minta, betul? Sehingga kita mengalami Tuhan. Semua pernah merasakan mujizat Tuhan? Semua merasakan kebaikan Tuhan? Itu karena dia yang baik. Tapi saudara tahu bagaimana cara mengalami Tuhan secara aktif dalam kehidupan kita? Kuncinya cuma satu, lakukan firman-Nya, maka kamu akan alami dia. Saya kasih contoh ya saudara, ini cuma contoh. Benar-benar kagak ada pesan sponsor. Karena ini paling gampang kasih contoh lewat ini. Beberapa bulan yang lalu atau 6 bulan yang lalu saudara tahu sedang marak mungkin sampai sekarang kalau saudara buka Instagram atau TikTok atau sosial media sedang marak. Waktu itu ada seorang pendeta yang bilang bahwa perpuluhan itu nggak usah lagi. Karena sekarang perjanjian baru, perpuluhan perjanjian lama. Dan Tuhan gak butuh duit. Terjadi seminarnya di Jakarta dan segala macam. Nah saya mau kasih lihat firman ini. Matius 23 ayat 23. Firman Tuhan berkata, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik.
Sebab persepuluhan dari selasi, adas, manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Perhatikan, yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Artinya kamu harus melakukan hal yang adil, kamu harus menjunjung tinggi keadilan, kamu harus berbelas kasihan, kamu harus setia, dan perpuluhan harus gak? Harus. Makanya Paulus gak pernah berdebat soal perpuluhan karena it's final. Apa yang lagi perlu diperdebatkan? Nah, saya mau kasih tahu saudara, kalau saudara perpuluhan, ini bukan suruh saudara perpuluhan ya, jangan salah paham. Kalau saudara perpuluhan, saudara akan langsung mengalami satu mujizat. Apa mujizatnya? Tadinya 100% gak cukup, tapi karena saudara perpuluhan, 90% jadi berkelimpahan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Kenapa saya bilang? Karena ini yang paling gampang. Saudara cuma perlu tabur doang. Saudara akan langsung rasakan mujizat. Ternyata 90% cukup. Dan 90% bahkan saya diberkati Tuhan secara luar biasa. Saya percaya di sini banyak yang mengalami hal itu. Betul? Bagaimana mengalami Tuhan? Melakukan firman Tuhan. Banyak dari kita gak mau mengampuni contohnya. Tuhan tahu sakitnya itu di kita kalau gak mau mengampuni. Ya, kita pikir kalau kita gak mau mengampuni, kita sedang bunuh orang itu. Enggak. Kalau kita gak mau mengampuni, kita sedang bunuh diri kita sendiri sebenarnya. Karena Tuhan tahu itu sakit, makanya dia bilang apa? Kamu ampuni. Tuhan gak tahu ya sakitnya itu di sini. Justru karena Tuhan tahu sakitnya di situ, makanya dia suruh kamu mengampuni. Maka kamu akan langsung mengalami Tuhan. Amin saudara. Satu hari mama papa saya bercerai, saya akan close di sini. Mama papa bercerai, harta kan harus dibagi, keluarga udah gak ada duit. Kita kena hit tahun 98, dulu pabrik kulit gede banget, di Bekasi gede banget, saya gak pernah kehidupan kesusahan. Tapi Mei 98 tiba-tiba jadi miskin, berantem papa mama. Mama saya masih hidup, papa saya sudah meninggal. Papa saya itu punya keluarga lain, dia selingkuh saudara. Jadi papa mama itu pisah dan dia bercerai. Bercerai harusnya jual harta gono gini, tapi karena papa saya malu diceraikan sama istrinya, dia bilang sampai mati gak bakal gue jual itu harta-harta kita. Biarin aja kita hidup susah kayak gembel, katanya gitu. Itu terjadi bertahun-tahun dan ini jujur aja ini case normal, betul? Siapa aja bisa mengalami hal seperti ini. Papa saya mengeraskan hatinya begitu luar biasa. Nah, papa saya dari saya kecil selalu main tangan, selalu pukul istri, selalu pukul saya. Dan saya pun ada satu hari pernah mau dibunuh sama papa saya, diambil pistol karena dia lagi pukulin mama saya. Saya umur 16 tahun, dia lagi pukulin, saya dorong papa saya sampai jatuh, saya lindungin mama saya. Papa saya langsung ngamuk, kalau anak durhaka, dia lari ke kamar, dia ambil pistol dan dia mau tembak saya. Tapi waktu itu tiba-tiba ada saudara saya datang, saya percaya itu Tuhan yang kirim. Dia lerai, dia bekep papa saya kabur dari rumah. Papa saya orangnya seperti itu saudara. Jadi begitu keras. Seperti kadang-kadang bisa jadi orang baik, 5 menit kemudian jadi setan, saudara. Beneran bisa seperti itu ya. Papa saya gak mau jual-jual rumahnya bertahun-tahun seperti itu. Saya waktu itu sudah di Jerman. Dan waktu di Jerman, di satu ibadah Tuhan nyentil saya, dia bilang, kamu merasakan saya, kamu sudah berada di dalam jalan yang benar, tapi kamu lupa satu hal, kamu belum mengampuni papamu. Berat saudara. Akhirnya saya pulang, pertama kali sampai di Jakarta, supaya saya enggak pergi ke tempat lain, saya buru-buru ke rumah dan ketemu papa. Waktu ketemu papa saya langsung peluk dia. Dan saya langsung bilang sama dia, Papa, I'm sorry waktu itu saya pernah dorong kamu. I'm sorry kalau saya tidak berlaku seperti seorang anak.
Saya tahu papa saya nggak baik, dia juga tahu dia nggak baik. Tapi namanya bapak ya bapak. Saya bilang I'm sorry dan saya mau mulai mencintai kamu kembali. Dan setelah itu saudara, nggak langsung, karena saya sama sekali nggak pengen manipulasi dia supaya jual rumah, supaya jual harta. Saya balik lagi ke Jerman. Tahun depannya lagi saya datang dia lagi. Saya bawakan sosis Jerman, dia suka. Saya kasihi dia sebisa yang saya bisa. Tahun depannya lagi saya pulang, saya selalu ketemu papa. Saudara saya ada 3 semua di luar negeri. Semua cukup jauh sama papa saya. Sampai satu hari, satu titik keluarga sudah tidak mampu lagi. Mama kesian banget saudara, gak ada uang. Perlu ada deposit di masa tuanya kan. Akhirnya saya pulang ke Indonesia dan saya bilang sama papa saya, "Pah, kita jual rumah yuk." Saudara tahu apa yang terjadi? Gak ada keraguan, gak ada apapun. Papa saya langsung bilang, "Oke, kita jual rumah. Kamu yang please handle semua itu." Saudara, apa yang terjadi di sini yang saya mau share kepada saudara? Saya gak bakal bisa mengalami semua ini karena susah untuk melembutkan orang yang keras hati, betul? Saudara tahu itu. Tapi karena saya percaya, saya melakukan firman Tuhan. Saya mengambil keputusan untuk mengampuni dia. Sehingga saya nggak tahu Tuhan bekerja, melembutkan hati dia tahun ke tahun, tahun ke tahun. Dan akhirnya keluarga kita mengalami suatu mujizat. Akhirnya rumah itu bisa terjual, saudara. Semua karena kita mengalami Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Pejamkan mata saudara. Saya rindu saudara untuk menutup pagi hari ini. Nanti kita akan nyanyikan ref daripada lagu yang tadi. Tapi sambil tim musik untuk mempersiapkan saudara, pejamkan mata saudara. Pagi ini Tuhan mau bilang pada saudara bahwa tidak ada yang tidak mungkin saudara. Walaupun ada pengharapan yang sudah kamu lupakan, walaupun ada pengharapan yang sudah kamu kubur, rasanya tidak akan terjadi. Tapi hari ini dia bilang bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Apa yang kau harapkan itu sudah ya dan amin. Apalagi saudara masih pegang janji Tuhan, pasti terjadi. Karena itu saudara, Tuhan kita itu sangat baik. Saya kasih saudara waktu 2-3 menit berdoa kepada dia. Karena saya gak punya kuasa untuk menolong saudara, dia yang punya kuasa. Saudara berperkara sama Tuhan, karena dia adalah Tuhan yang lembut hatinya. Dia Tuhan yang tidak terlalu kecil untuk masalahmu. Sampaikan kepadanya apa yang menjadi isi hatimu saudara. Sambil musik menyanyikan dengan lembut. Terus berdoa saudara. Andalkan Tuhan kita. Pray. Serahkan kekhawatiranmu. Serahkan ketakutanmu. Sampaikan keluhanmu. Sampaikan tentang keluargamu, tentang pekerjaan, tentang uang. Karena dia adalah Tuhan yang mengasihi kita, saudara. Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andal. Yang sudah selesai berdoa mari kita nyanyikan sama-sama. Yang masih mau berdoa terus berdoa. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Angkat tangan kita saudara. Yesus hanya Kau yang ku percaya.
di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, saudara. Bapa, Kau berkati jemaat-Mu Tuhan, di dalam masa penantian, masa penunggu. Biar firman hari ini mengingatkan kami semua bahwa harapan itu ada dan harapan itu pasti, Tuhan. Biar Roh Kudus bekerja buat kami semua, para pelayan Tuhan, pengerja Tuhan, para jemaat Tuhan. Biar di dalam kami menanti, menunggu, supaya tenaga kami tidak menjadi lelah. Justru kami malah membangun iman kami, dan kami membangun pengenalan. Dan satu hari kami percaya, pasti kami akan mengalami Engkau di dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan buat firman ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan ya buat Tuhan sekali lagi. Mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tak henti-hentinya Tuhan Yesus kami untuk selalu mengucap syukur karena Kau begitu baik buat kami Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami mengangkat kami buat hamba-Nya Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau telah kirimkan Pastor Randy ke tempat ini Tuhan. Berikan terus Tuhan talenta-talenta Tuhan kepada Pastor Randy Tuhan Yesus. Sehingga apa ya Tuhan Yesus yang menjadi isi hatinya Tuhan Yesus. Boleh Tuhan Yesus banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Dan juga berkati untuk istri anak-anaknya Tuhan senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kalau besok Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami kembali Tuhan. Bekerja Tuhan, usaha kami, bisnis kami. Apapun yang kami lakukan kiranya Tuhan buat berhasil. Berkati anak-anak kami dalam studinya Tuhan, berikan kepintaran 10 kali lipat daripada duniawi. Jemaat GB PRJ dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada anak kita Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan manis dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Menjemput kita di awan-awan permai, bahkan untuk selama-lamanya. Bagi Nusa terima berkat, mari katakan amin.